تكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكله حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم وإنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى نفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين. أين وصلنا؟ أين وصلنا؟ صفحة Salasami'a Ragam Ar-Ragmul Khamis. Kitabus Suhbah Babul Hassi ala Tagarrub ila Salihin ila qawlihi Al-Khamis. Al-Khamis قال الشيخ الإمام عبد الله بن علي الحداد رضي الله عنه ونفعنا به ما تظهر بركة الصالح على من صاحبه إلا بعد موته. الحبيب الإمام عبد الله بن علي الحداد صاحب الراتب رضي الله عنه ونفعنا به, beliau berkata, ما تظهر بركة الصالح, tidak tampak keberkahan orang saleh, alaman sahibahu, terhadap orang yang berteman dengan orang saleh, illa ba'da mautihi, kecuali setelah wafatnya orang saleh tersebut. Wal waliyu, dan seorang wali itu yakunu i'tina'uhu biqarabatihi, perhatiannya kepada keluarga-keluarganya, wala izina bihi, dan orang-orang yang dekat dengan beliau, ba'da mautihi, setelah wafatnya, aksar, itu lebih besar perhatian seorang wali kepada keluarga dan orang-orang yang beliau sayangi, orang-orang dekatnya, lebih besar perhatiannya setelah meninggal, min i'tinaihi bihim fi hayatihi, dari perhatian beliau kepada mereka-mereka ketika beliau masih hidup. Li'annahu, karena seorang wali itu fi hayatihi, di masa hidupnya, masyghulun bitaklif, sibuk dengan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada beliau, sibuk solat, sibuk puasa, sibuk ibadah, sibuk beramal soleh, sibuk kalau masih hidup. Wa ba'da mautihi, sedangkan setelah wafat, tarahallahu anhul a'ba, Allah hilangkan dari seorang wali itu segala macam kesusahan, segala macam kewajiban, segala macam kesulitan, Allah hilangkan. Jadi seorang wali Allah itu ketika sudah meninggal dunia, perhatiannya kepada keluarganya, perhatiannya kepada orang-orang yang dekat dengannya itu lebih besar perhatiannya justru kalau sudah meninggal dunia daripada ketika masih hidup. Kenapa? Kalau waktu hidup, kata Al-Imamul Haddad, wali itu sibuk solat kan, sibuk
beramal soleh, sibuk melakukan yang wajib, sibuk beribadah untuk bekal setelah meninggal dunia. Tapi kalau sudah meninggal dunia, mereka tidak sholat lagi, mereka tidak beramal soleh lagi. Nah, kesempatan mereka pun lebih besar untuk mencurahkan perhatiannya kepada para kerabat, kepada para orang-orang yang dekat. Makanya walaupun seorang wali itu sudah wafat, tetap jaga hubungan dengan mereka, tetap jaga hubungan. Justru setelah wafat itulah lebih besar perhatiannya. Bagaimana cara menjaga hubungan dengan mereka? Di antaranya ziarahi kuburan mereka. Kalau tidak bisa ziarah, jauh misalnya, sulit untuk menempuh perjalanan, minimal bacakan Fatihah, kirim doa. Seperti Al-Imamul Haddad, kuburan beliau di Zambal, Tarim, Hadramut. Mudah-mudahan kita sampai ziarah Rasulullah, haji, umrah, ziarah Hadramut, ziarah tempat-tempat yang mulia. Ya. Sementara banyak dari kita belum sampai ziarah ke sana. Bagaimana biar kita tetap dapat perhatian dari Al-Habib Abdullah Haddad? Bagaimana? Kirim Fatihah. Beliau akan merasakan, oh, si Faiza kirim Fatihah untuk ana. Kalau seseorang beku, Ustaz, kalau seseorang berbuat baik kepada kita, kita semangat untuk membalas kebaikannya, kan begitu? Apalagi yang kita berbuat baik kepadanya adalah seorang wali, seorang yang pandai tahu bagaimana membalas kebaikan orang. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad contohnya, beliau sudah meninggal, kita kirim Fatihah. Anak-anak Banat Pondok Al-Habib Saleh bin Al-Haddad kirim salam, kirim Fatihah untuk anak. Beliau seorang wali Allah, wali kutub lagi, rajanya wali pada masanya, tinggi derajatnya di sisi Allah. Justru sangat tahu bagaimana cara membalas kebaikan orang. Baiknya enggak, dia itu kirim Fatihah untuk saya, ingat dia sama saya, kata Abdul Haddad. Beliau akan membalas perhatian dengan perhatian yang lebih. Makanya jangan lupa kirim Fatihah buat para wali-wali Allah. Mereka akan berikan perhatiannya lebih untuk kita. Ya, ini Ustaz kasih contoh ya. Abuya Habib Zain Baharun itu pernah ada seorang datang ke Pondok Dalwah memberi hadiah untuk beliau. Itu beliau balas dengan berkali-kali lipat hadiahnya. Nah, itu kan contoh bagaimana seorang wali Allah, seorang orang soleh di dunia, orang berbuat baik kepada beliau, beliau balas dengan berkali-kali lipat. Padahal di kehidupan dunia, yang mana beliau masih harus melaksanakan amal soleh, tugas, solat dan lain sebagainya. Tapi tadi disebutkan kalau sudah meninggal dunia, tidak ada lagi itu, tidak ada lagi kewajiban solat dan lain sebagainya. Justru mereka lebih akan besar membalas balasan bagi orang yang berbuat baik kepada mereka. Malam Selasa depan kalau ada baling-baling pesawat bawa sini. Saking tawaduknya Banat nih, subhanallah, kipasnya tawaduk. Ngikut kan? Al-bi'ah tu'athir. Al-bi'ah, lingkungan itu mempengaruhi. Lingkungannya tawaduk, kipasnya pun tawaduk. InsyaAllah. Nah, jadi begitu Banat, begitu, tetap jaga hubungan dengan orang-orang soleh, jaga hubungan, kirim doa, kirim Fatihah. Kalau bisa ziarah, jangan kita tak ada manfaat inti ziarah, tapi tentunya dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, perempuan kalau ziarah jangan desak-desakan dengan laki-laki, bukan barokah, dosa yang didapat, bukan kesenangan, kegembiraan dari yang diziarah yang dia dapatkan. Justru yang diziarah itu tidak senang diziarahi dengan cara seperti itu, tak suka dia, marah dia. Kalau perempuan berziarah desak-desakan dengan laki-laki yang bukan mahram, kalau mau dapat barokah
ziarah, tapi aturannya betul, tidak desak-desakan. Ya, nggak bisa Ustaz, ramai itu loh, tidak usah ziarah ini, cukup kirim Fatihah. Beliau merasakan apa yang kalian kirim untuk mereka, dan mereka orang yang paling pandai membalas kebaikan yang dilakukan kepada mereka. Nah, kemudian ya apalagi kalau walinya itu, kalau orang solehnya itu orang tua dia sendiri lagi. Allah, udah orang tua wali lagi, atau soleh lagi, atau soleha lagi. Aduh, plus dia dapat. Selain orang tua juga termasuk orang soleh soleha, dia ziarah, ya, dia apa namanya, kirim doa terus setiap hari, plus dia double dapat dari sisi sebagai orang tuanya, yang kedua dapat dari sisi sebagai orang soleh atau soleha atau wali atau waliyah. Nah, makanya berusahalah kalian menjadi orang tua yang bukan menjadi penyesalan untuk anak kalian, tapi menjadi orang tua yang menggembirakan dan membanggakan anak kalian. Jangan sampai anak kalian setelah kalian mati, na'udzubillah min dzalik, apa ke aku punya orang tua macam itu ya, buka aurat kalau ke pasar, salaman dengan laki-laki bukan mahram, bersolek berdandan kalau pergi undangan, depan abah macam mak lampir. Kalau udah malam henan naik, dia yang macam cacing kena abu ngelecar joget. Kan macam itu kan orang tua yang akan disesalkan oleh anak nih, meninggalkan kenangan tak baik. Coba ketika kita kan bakal meninggal semua kan, namanya umur sehat walafiat. Kalau meninggalkan anak, alangkah senangnya anaknya. Allah, mak saya dulu masya Allah rajin tahajud, baca Quran tiap hari, duha tak tinggal, mendidik kita bagaimana makan tangan kanan, minum tangan kanan, mendidik kita doa-doa yang diajarkan, menghidupkan sunnah. Kan senang, bangga anak itu, gembira anaknya punya orang tua macam itu. Berusaha seperti itu, jangan sampai menjadi orang tua yang disesalkan oleh anak. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian as-sadis, yang keenam, yambari talabud du'a wal ijazah wat talqim minal wali madam fi qaidil haya, madama fi qaidil haya. Wa ma hadza makna yambari, sepantasnya, talabud du'a, minta doa, wal ijazah, minta ijazah, wat talqim, minta disuapkan, minal wali, dari wali, madama fi qaidil hayah, selama wali itu masih hidup. Jadi artinya kalau ketemu wali, kalau ketemu orang soleh atau soleha, maka sepantasnya satu, minta doa, dua, minta ijazah. Ijazah apa? Bukan ijazah. Ijazah wirid, ya, ijazah ilmu, bukan minta ijazah lah. Ya. Jadi kalau ketemu nih, ini pelajaran nih, ketemu sama wali, ketemu orang soleh soleha, ya hubabah, minta doanya. Kedua, minta ijazah. Ijazah apa? Terserah hubabah mau ijazah apa, ijazah ilmu, ijazah wirid. Dulu kita waktu di pondok dulu, Habib Salim bin Abdullah Syadhili, saudaranya Habib Hasan Syadhili, Sultanul Ulama. Beliau ketika datang dulu, kita minta ijazah dulu. Waktu di masjid pondok dulu, beliau mengijazahkan seluruh wirid yang ada di dunia. Jadi kita ni sudah dapat ijazah wirid yang seluruhnya yang ada di dunia, dan kita bisa ngasih ijazah kepada orang lain. Itu diantaranya, minta ijazah. Yang minta duit. Yang ketiga, minta talqim, laqqama yulaqqimu talqiman, minta disuapkan. Minta suapkan. Bapak suapkan, tapi tengok-tengok keadaannya. Jangan coba bagi makan kau minta kayak gini ya. Jangan, udah tenang-tenang gitu, apa namanya, keadaan memungkinkan, mintalah. Lagi sepi, artinya lagi tidak sibuk, lagi tidak mengganggu. Bapak
talqim. Namanya talqim. Kalau banyak orang Arab bilang aja talqim gitu. Talqim, tahu dia kalau talqim tuh artinya minta disuapkan. Nah, tapi ingat, ada yang lebih mulia dari itu. Siapa? Yang lebih utama dari itu orang tua kalian sendiri. Ya, orang tua kalian lebih utama. Minta doa sana sini sama orang soleh solehah, bagus. Minta ijazah, bagus. Minta talqim, bagus. Tapi sama orang tuanya tak minta, salah. Orang tua ente dulu kan dulu. Nanti balik nih, atau nanti orang tua kalian datang nih jenguk kalian ke pondok. Abah, umi, papa, mama minta doa. Iya nak, udah pasti ku doakan kau nak. Tiap habis solat tak tinggal mak kau nih. Tak habis tiap habis solat bapak tak tinggal doakan kau. Yang kedua minta ijazah. Ijazah apa ni? Iya kalau abah pernah mondok, umi pernah mondok. Kau tak pernah mondok, ijazah apa kau minta ni nak? Ijazah SMP, SMA? Enggak bah, ijazah apa? Abah mungkin abah umi pernah dapat dulu wirid-wirid dari guru abah umi. Ijazah kan. Gimana cara ngomongnya kalau bahasa Indonesianya? Saya ijazahkan kamu untuk membaca doa atau wirid apa misalnya? Wirid Sakran ke, Ratibul Haddad, Wiridul Latif atau Ratibul Attos atau wirid-wirid yang lain, Maulid Sibtud Durar, sebagaimana guru saya atau sebagaimana Habib Pulan atau Syekh Pulan atau Kiai Pulan mengijazahkan wirid itu kepada saya. Kalau benar ijazahnya, maka saya ijazahkan. Gitu cara ijazahkan itu begitu. Kalau bahasa Arabnya, idza sahhatil ijazah faqad ajaztuka. Kalau perempuan faqad ajaztuki. Kalau jamak faqad ajaztukum. Nanti yang diijazahkan bilang qabiltul ijazah. Kalau ramai qabilnal ijazah. Gitu. Bahasa Indonesianya, saya ijazahkan kepada kamu apa misalnya wirid Ratibul Haddad sebagaimana saya diijazahkan oleh guru saya. Siapa nama gurunya? Fulan. Kalau benar itu ijazahnya, maka saya ijazahkan kepada kamu. Saya terima ijazahnya. Gitu. Itu cara ijazah. Dah. Kemudian jangan lupa minta suapkan sama orang tua. Bah, tolong suapkan bah. Mi, suapkan mi. Tumben lah kau ni minta suapkan sama aku. Kata bah umi. Bah kok dapat pelajaran mi. Bah, dianjurkan minta suapkan sama orang wali. Sedangkan abah umi ini, umi, bah, abah itu di atas wali derajatnya. Ya Allah, lulu hati orang tua kalian tuh. Kalian gitu kan? Bah, minta suapkan mi. Tumben tak kau minta suapkan? Kata mak bapak. Enggak, kemarin kita belajar dianjurkan minta suapkan sama orang wali. Abah dan umi di atas wali derajatnya. Ya Allah, balik rumah nangis mak bapak kalian tuh. Luar biasa anak aku sekarang ni. Alhamdulillah tak sia-sia. Tak sia-sia aku pondokkan dia. Alhamdulillah tahu sekarang dia bagaimana derajatnya orang tua. Jadi orang tua kalian yang lintang bukan cari duit tu, yang masakkan kalian di rumah, pesanan kalian ayam geprek, ayam penyet, nasi goreng, apa saja, sak kecap, asam pedas yang kalian pesan selama ini terobati capeknya. Ayah kalian yang capek cari duit untuk bayar kalian terobati. Kenapa? Lulu dia dengan kata-kata kalian. Mi, bah, dianjurkan minta suapkan sama wali. Tapi kami sebelum minta sama wali bah, minta sama abah umi. Ngapa pula? Mintalah sama wali. Abah sama umi derajatnya tinggi di atas wali. Jauh. Dulu hatinya menangis balik ke rumah tu. Terharu dia. Yang dulu dajjal sekarang jadi bagus. Alhamdulillah. Nah, udah orang tua, ya, udah orang tua. Yang kedua, guru dulu yang diminta sebelum kepada para wali. Guru kalian itu lebih mulia dari para wali. Datang ke ustazah kalian, minta suapkan. Ustazah, tak suapkan. Itu. Makanya sebagai murid itu Manat, dengar baik-baik ya. Syamkan baik-baik kalian. Sebagai seorang murid itu cari barokah sama wali bagus. Tapi di dalam hati seorang murid, dia itu harus lebih meyakini gurunya lebih mulia dari wali itu. Itu murid yang benar. Ini ada wali ini,
terkenal misalnya, hormat dia, ta'zim, mengagungkan, bagus. Tapi penghormatan dia, keyakinan dia, keagungan dia, pengagungan dia terhadap gurunya harus lebih. Kenapa? Karena yang berjasa kepada dia bukan wali itu, tapi si guru. Nah, jadi kalau mau cari barokah orang tua dulu, kemudian guru, baru para orang-orang soleh. Nah, kemudian jadi jangan menyangka orang sudah meninggal itu tidak bisa ngasih manfaat. Justru lebih besar manfaatnya bagi orang yang masih hidup. Ya, dulu tuh pernah salah satu anak daripada Abu Yahya Habib Hasan bin Ahmad Baharun, ya, beliau itu mimpi, Abu Yahya Habib Hasan Baharun itu bilang kepada anaknya, jangan khawatir ente meneruskan pondok Dalwa ini, nanti anak kirim bantuan dari alam barzah, kata beliau. Nanti anak kirim bantuan dari alam kubur. Itu kan berita gembira juga motivasi. Artinya sesuai dengan apa yang kita baca dalam kitab ini, bahwasanya mereka para wali-wali Allah itu perhatiannya lebih kalau sudah meninggal dunia dibandingkan ketika masih hidup. Apa sebabnya? Karena masih hidup banyak kewajiban, kalau sudah meninggal tidak ada kewajiban. Jadi waktunya lebih banyak untuk mencurahkan perhatian kepada orang-orang yang mereka sayangi. Ustaz pernah sampaikan sama kalian, bagaimana kita berusaha berada di dalam hatinya orang soleh, ya, nah, sehingga mereka perhatian juga sama kita. Kita doakan orang soleh pun doakan kita. Kita perhatian sama orang soleh pun perhatian sama kita. Kalau tidak, kita tidak perhatian sama orang soleh, kita tidak mendoakan sama orang soleh, kita pun tidak didoakan. Ya, Ustaz, anak ini kepengen Ustaz didoakan sama Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, kirim Fatihah sama beliau. Anak pengen Ustaz didoakan Syekh Bakar bin Salim, kirim Fatihah sama beliau. Ustaz, anak pengen didoakan si fulan wali orang soleh, kirim Fatihah sama beliau, nanti dibalas doa sama beliau. Nah, ibarat kita kasih hadiah kepada beliau, beliau balas kepada kita, dan tentunya balasannya lebih besar. Nah, jadi ingat tuh dia tiga, dianjurkan meminta doa kepada orang soleh, kepada wali. Yang kedua ijazah, yang ketiga talqin, yaitu minta disuapkan. Itu yang disunahkan untuk minta tuh, minta doa, minta ijazah, dan minta talqin, minta disuapkan sama orang soleh. Bukan minta baju, minta kain, minta rida, minta barangnya, bukan. Ini kadang-kadang depan orang soleh, Beb, cari barokah Beb, minta ridanya Beb. Itu bukan cari barokahnya, rampok. Beb, barokah Beb, minta jubahnya Beb. Beb, barokah Beb, minta sarungnya. Salah macam begitu. Kalau mau cari barokah tuh datang, ente bawa, ya Habib, ya Kiai, ya Syekh, ya Ustad, ya Ustazah, ini anak ada baju hadiah cari barokah sama antum. Itu baju dipakai untuk ngajar, barokah yang dia dapat, mengalir pahalanya. Ente kasih baju dipakai untuk sholat, pahala. Dipakai untuk dakwah, pahala. Dipakai untuk salawat, dipakai untuk ngaji, itu baru barokah namanya. Kalau kalian tetap kepengen baju yang dipakainya itu, ganti, belikan yang baru. Ustazah, anak kepengen baju antum itu Ustazah. Anak ada baju yang mirip sama baju Ustazah, baru Ustazah sama. Anak mau baju Ustazah, ini baju yang baru, ganti baju Ustazah, sama model, bahan, ukurannya sama. Nah, itu betul, ganti baju orang tuh. Ya. Nah, jadi dapat, kalau seperti itu dapat dua ente barokahnya. Kalau seperti itu caranya dapat dua barokah. Satu, ente dapat barokah memberikan pakaian itu akan dipakai untuk kebaikan. Yang kedua, pakaian beliau yang beliau pakai untuk kebaikan ente pakai, dapat dua ente. Seperti itu. Jangan pakaian beliau yang minta, serba salah. Mau dikasih, nanti yang lain tak dikasih, tak enak.
Kalau tak ada dikasih, enggak, kalau dikasih tak enak sama yang lain. Ya, kalau tak ada dikasih, macam mana perasaan dia? Kalau tak dikasih udah minta. Sebab salah orang ente buat. Nah, kalau caranya seperti itu ya, ente bawakan hadiah biar dia pakai. Kalau pun ente memang pengen baju itu, ente tukar. Ya, biasanya orang tuh kalau kepengen jubahnya Habib Umar, bawa jubah dari Indonesia. Habib Umar tuh pakai jubah model apa, bahannya apa, ukuran berapa, buat mereka. Ada yang sebagian begitu tuh. Ya, mereka buat jubah ukuran Habib Umar. Tanya dulu sama orang-orang dekat sama Habib Umar misalnya. Tanya ukurannya berapa. Habib Umar tuh pakai warna apa, modelnya gimana, dah sama bawa mereka. Sampai sana, pengen jubah antum satu, Beb, ini sebagai gantinya. Dipakai jubahnya kan untuk Habib Umar ceramah, untuk wali-wali Allah, untuk orang-orang soleh, melakukan amal soleh, berkah. Bajunya juga ente pakai dapat berkah double. Jadi betul-betul benar caranya, jangan sampai dengan cara yang salah. Ya, minta sama guru, sama orang soleha, minta apa misalnya, minta kerudungnya, ganti dengan kerudung yang sama atau yang lebih bagus. Nah, itu cara yang benar. Nah, ajarkan juga sama suami kalian nanti. Jangan ngejar-ngejar ulama, ngejar-ngejar orang soleh, barang orang soleh dimintanya. Bangga di rumah. Ini ridak beliau nih. Ini ridak Habib ini. Ini gamis Habib ini. Ini gamis ini. Kecuali kalau memang Habib itu ngasih, Syekh itu ngasih, Kiai itu ngasih, tak pakai minta. Ini buat ente. Ini buat ente. Kalau begitu tidak apa-apa. Nah, tapi kalau dia minta tanpa ada diganti, jangan bangga seperti itu. Tidak perlu dibanggakan kalau seperti itu. Bukan sesuatu yang hebat. Kecuali kalau dia ganti atau dikasih langsung. Nah, al-hassu, babul hassi ala khidmatis salihin. Bab motivasi di dalam berkhidmah, mengabdi kepada orang-orang soleh. Al-awwal, yang pertama. Apa itu asal? Tambah. Yang bagi at-tahab. Ini lihat, yang tadi saya sampaikan nih. Yang bagi tahabbub ilal arifin. Nah, itu perhatikan. Yang bagi sepantasnya at-tahabbub, mencari cintanya al-arifin, orang-orang yang dekat kepada Allah. Cari cintanya. Bagaimana ente mencari cintanya orang-orang yang dekat kepada Allah? Ente bawakan dia hadiah, ente jaga adab, tapi ngibur dia, menghibur orang yang dekat kepada Allah, tapi dengan adab, bikin dia senyum, bikin dia ketawa, bikin dia bahagia, tapi tetap jaga adab. Bawakan dia hadiah, tanya kabarnya gimana. Itu di sunnah, dianjurkan biar kita ini berada dalam hati mereka. Itu namanya tahabbub. Kemudian apa? Tuh coba lihat. Wastijlabu mawaddatihim. Disunnahkan mencari, menarik. Istijlab itu menarik cinta mereka. Wa mahabbatihim, menarik kasih sayang dan cinta mereka. Bima amkan, sebisa mungkin. Dzalika, dan hal itu artinya kenapa harus begitu? Anna qulubahum, sesungguhnya hati-hatinya orang-orang soleh itu, orang yang dekat kepada Allah, mahallut tajalliyat lil haqqi wa nadharatihi. Karena hati-hatinya orang-orang soleh itu, hati-hatinya orang dekat kepada Allah, tempat penglihatan Allah, tempat turunnya rahmat, pandangan rahmat kasih sayang dari Allah SWT. Hati-hati mereka itu. Farubbama, dan mungkin saja tajalla ala qalbi ahadihim, Allah mencurahkan rahmat kepada hati-hati mereka. Fawajadaka, maka Allah menemukan kamu fihi, di dalam hati orang soleh itu, li'inayati sahibi dzalikal qalbi, karena perhatiannya orang yang mempunyai hati itu atau orang soleh itu perhatian sama kamu, bika, terhadap kamu, karena kamu ada dalam hati dia, kamu diperhatikan dia. Wa dzikrihi iyak, dan dia selalu ingat kepada kamu. Wa mahabbatihi lak, dan karena dia cinta kepada kamu, maka ketika rahmat, anugerah Allah itu masuk ke hati mereka, nama kamu ada di dalam hati mereka, fatahsulu lakas sa'adah, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Artinya kebahagiaan akan datang kepada kamu, al-abadiyah, kebahagiaan yang selama-lamanya. Bi barakati tahabbubika ila dzalikal wali, karena sebab
kamu sudah mencari cinta daripada si wali tersebut, kamu berada di dalam hatinya. Wa husni adabika ma'ahu, dan baiknya adabmu kepada wali tersebut. Wa ta'zimika, jadi bukan hanya tahabbub banget, bukan hanya cari cinta. Yang kedua, adab yang baik kepada wali. Yang ketiga, wa ta'zimika iyahu, dan engkau mengagungkan wali itu, menghormati wali tersebut. Yang keempat, wa kasrati dzikrika lahu, dan kamu sering menyebut dia, sering menceritakan wali itu, sering mengingat wali itu, bil qalbi, di dalam hati kamu, wal lisan, dan di dalam lisan kamu. Jadi artinya, kalau kita mau mendapatkan percikan rahmat, kasih sayang, anugerah Allah yang Allah limpahkan, curahkan ke hati wali, caranya satu, cari cintanya wali itu. Yang kedua, jaga adab pada wali itu. Yang ketiga, hormati, agungkan dia. Yang keempat, sering-sering mengingat wali itu dengan hati ataupun dengan menyebutnya di lisan. Dengan itu kamu akan berada di hati wali tersebut, dan Allah anugerahkan rahmat anugerahnya, kamu dapat daripada anugerah rahmat Allah tersebut. Naam. Asani, yang kedua, an Sa'id ibni Jubair, dari Sa'id bin Jubair, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana fi baiti Maimunah, beliau sedang berada di rumah istri beliau yang bernama Maimunah. Fa wada'tu lahu wudu'an, maka aku letakkan untuk Nabi air wudu minal lail, di malam hari. Faqalat Maimunah, maka istri beliau yang bernama Maimunah berkata, wada'a hadza laka ya Rasulullah Abdullah ibnu Abbas, yang meletakkan air wudu ini untuk engkau wahai Rasulullah adalah Abdullah ibnu Abbas, kata Maimunah, Sayyidatuna Maimunah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah, pahamkanlah dia Abdullah bin Abbas fid din, dalam urusan agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia tafsir Al-Qur'an. Kabul doanya Rasulullah SAW. Karena apa tuh? Coba lihat. Karena apa? Karena Sayyidina Abdullah bin Abbas tahabbub, cari cinta Rasulullah. Gimana beliau cari cintanya? Dengan menyiapkan air wudu untuk Rasulullah, ya, berkhidmah, sehingga tertanam cinta di dalam hati Rasulullah. Ingat Rasulullah sama dia, karena dia khidmah, ngabdi Rasulullah, dalam hati Rasulullah itu ada dia, sehingga Rasulullah pun spontan langsung mendoakan yang baik untuk Abdullah bin Abbas. Nah, wallahu a'lam bishawab. Alamat teh. Oh, enggak udah. Adik di motor nyanyi. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fadur aina tauba taghsil likulli hawba wasdur lana al-awrati wa min ar-rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khillani wa kulli ahabba ujiratin aw suhba wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlan wa julan manna sabin minna bil mustafa rasulin Allah bi kulli suli bil mustafa
Sallallahu wa sallam Rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi adada tashis sahbihi walhamdulillahi bil bathi wa tanahi hamdan kathiran Ustaz mau tanya. Ustaz mau tanya, enggak apa-apa baterai dari babas. Yang penting ente jangan dhaifah. Ustaz mau tanya, apakah ada keturunan Arab atau Rasulullah yang bermarga Al-Fasimi? La adriyana. Kalau Al-Hashimi ada. Iya, Al-Hashimi. Al-Fasimi kalau dengar Ustaz. La adri. Ustaz mau tanya, misalnya kita ketarian, kita ketarim, oh ketarian pula, ketarim Ustadz, tapi kita pergi sendiri ke sana tanpa ada laki-laki atau saudara laki-laki. Kan di tarim itu kalau yang belanja ke pasar itu harus laki-laki. Ada juga pasar tempat perempuan ada, misalnya gitu. Misalnya kita perempuan sendiri di antara tanpa saudara laki-laki, itu bolehkah kita belanja sendiri? Ada tempat belanja perempuan tuh ada, ya, tempat beli pakaian tuh ada. Tapi Ustaz kalau untuk belanja yang sayur-sayur, lauk-lauk, Ustaz tidak tahu ada apa enggak yang perempuan. Tapi kalau untuk pakaian ada tuh, yang penjaganya perempuan ada di Tarim. Nah, apa hukumnya kita menyalimi kakek dan om kandung kita yang beda agama? Nyalim apa salaman? Kenapa tak apa lah? Kan mahram. Afwan mau nanya, iya boleh. Jika ada saudara kita sering durhaka kepada orang tua kita, jadi gimana Ustaz? Kita memberitahu saudara kita, dikasih tahu baik-baik. Kalau tidak bisa, kalau dia adik marahkan. Kalau masih kurang ajar pukul. Ya pukul sekiranya jangan sampai dia masuk penjara. Itu kalau adik. Apa hukumnya memajang foto di rumah? Boleh. Soalnya ada yang mengatakan jika memajang foto di rumah, malaikat tidak mau masuk itu. Itu kalau foto orang-orang yang tak sujud kepada Allah. Tapi kalau kalau fotonya para wali-wali Allah, itu bagus. Ya. Nih diantaranya nih. Maka itu tunggu belakang. Jangan diputar-putar kena ketik kepala kakak. Tak usah. Nih contoh. Setan itu takut dengan bayangannya Sayyidina Umar. Bakrin jangan diputar, Bakrin. Setan itu takut dengan bayangannya Sayyidina Umar. Kenapa? Karena Sayyidina Umar orang yang takut kepada Allah. Itu bisa diambil kiasan. Setan takut dengan bayangan Sayyidina Umar karena beliau takut kepada Allah. Nah, mereka para wali-wali Allah kan takut kepada Allah. Justru memasang foto mereka itu bagus. Sebagaimana setan takut dengan bayangan Sayyidina Umar karena takut kepada Allah. Mereka juga para wali-wali Allah, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dianjurkan, bagus malah pasang foto wali-wali Allah. Yang tidak boleh itu patung tidak boleh. Patung itu kalau sempurna tidak boleh. Makanya kalau kalian nanti punya toko misalnya, atau keluarga punya toko, kalau mau masang pajangan kerudung, pakai patung kepala aja, tidak usah badan. Kalau mau masang pakaian, pakai patung badan aja, tidak usah kepala. Sekiranya kalau dikasih nyawa tidak hidup. Tapi kalau dipakai juga pasang kepala dan badannya, kerudung sekalian pakaiannya, jadi patung kepala dan badannya dijadikan satu, kalau dikasih nyawa kan bisa hidup tuh. Yang seperti itu tuh nanti di akhirat disuruh oleh Allah, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan. Makanya tidak boleh patung yang sempurna, minimal kepala dengan badan tuh, karena kalau dikasih nyawa bisa hidup. Ustadz, bagaimana cara menjadi orang yang sukses dunia akhirat? Ikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW.
Saat kemarin kita ada utang puasa, tapi kata bapak kita jangan puasa, soalnya mau bayar fidyah. Rupanya fidyah itu cuman buat ibu-ibu menyusui. Jadi gimana Ustaz? Ente kan bukan ibu-ibu menyusui, ente harus ganti. Jadi kalau bayar fidyah itu, lihat Ustaz sini. Kalau bayar fidyah itu satu, bagi orang tua yang sudah tidak mampu lagi puasa, nah, itu bayar fidyah. Satu harinya satu mud itu sekitar 6,7 on. Kalau dibulatkan 7 on. Satu, siapa? Bagi orang tua yang tak bisa ganti puasa, udah lemah, kakek, nenek udah tak mampu puasa dah. Jangan kau paksakan puasa. Ada nenek kakek udah lemah. Nek, kek puasa, kau tak nak masuk neraka kau. Tak boleh. Dia boleh tak puasa. Nenek kakek tu boleh tak puasa. Kalau bisa ganti nanti ganti. Tak bisa ganti bayar fidyah. Itu satu. Orang tua yang udah tak bisa puasa, atau orang yang sakit, yang parah, tak sembuh-sembuh sakitnya, itu boleh tak puasa, bayarkan fidyah. Yang kedua, perempuan yang hamil atau menyusui, itu pun perhatikan, itu pun kalau dia hamil dan menyusui itu dia tak puasa karena khawatir kepada dirinya. Ini kalau saya puasa ini membahayakan diri saya. Ini kalau saya puasa ini membahayakan diri saya dan janin, atau diri saya dan anak. Maka kalau seperti itu dia hanya ganti saja. Perhatikan ya. Ibu menyusui atau hamil, kalau dia tidak puasa karena menyusui atau karena hamil, tanya alasannya. Ibu kenapa tidak menyusui? Oh, saya lagi hamil, saya lagi menyusui ya. Terus kenapa tidak puasa? Saya kalau puasa takut membahayakan diri saya. Wajib ganti saja, tidak bayar fidyah. Saya kalau puasa takut membahayakan diri saya dan janin atau dan anak, takut tidak keluar dari susu, takut membahayakan dirinya dan anak, cukup ganti aja. Tapi kalau dia cuma mengkhawatirkan anaknya saja, ibu kenapa tidak puasa? Kalau saya puasa nanti air susu ini saya tidak keluar, kesian anak. Karena anak, itu dia wajib ganti dan bayar fidyah. Paham tak nih? Paham tunnah. Jadi ibu yang menyusui atau ibu yang hamil kalau tidak puasa karena hanya takut membahayakan anak atau janin, wajib ganti dan bayar fidyah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang wajib bayar fidyah itu adalah orang yang utang puasa sampai Ramadan berikutnya dia belum ganti lagi puasanya. Padahal dia bisa untuk ganti, tapi dia tidak ganti sampai ketemu Ramadan berikutnya. Maka ketemu Ramadan berikutnya, habis lebaran dia ganti plus fidyah. Berapa hari dia dulu utangnya? 7 hari. 7 hari ganti, 7 hari bayar fidyah. Kenapa? Karena sudah ketemu Ramadan berikutnya dia belum ganti. Padahal sebelumnya dia bisa ganti. Kecuali kalau sebelumnya memang dia tidak bisa ganti, sakit terus sampai ketemu Ramadan berikutnya tidak bisa ganti. Maka ketemu Ramadan berikutnya setelah lebaran wajib gantinya, ada wajib bayar fidyah. Walaupun sudah berlalu 1 Ramadan berikutnya, karena dia memang tidak bisa ganti, uzur. Paham tunnah? Nah, itulah orang-orang yang wajib bayar fidyah. Nah, rumah betul. Itu. Nah, Mada al-Ghasidah al-Jadidah, apa nih Ghasidah terbaru? Alamati ke Bakrin? Bakrin, alamati lah. Ayo Ghasidah apa yang terbaru mana? Biasanya kalian yang tahu nih. Burung kakak tua ke? Apa Ghasidah yang terbaru? Al-Jadidah. Kasih Kak Sri tuh. Ghasidah Sri. Sri mana jual Sri? Enak Sri. Ghasidah Sri. Sri awalan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sahbihi. Ya man salli bi kulli
Najwa. Muhammad. Najwa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Maulana salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulana salli wa sallim daiman abadan Rasulullah ya Habibullah faktub lana nalqahu nad'uka ya Rabbana Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma ila arwah abai wa ikhwanihi min al-anbiya wa mursalin wa sahabat tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila din. Wa ila sayyidina Imam al-Muhajirin Allah Ahmad bin Isa bin Ubaidillah bin Ahmad bin Husain Ustaz Azam al-Fiqh al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Usulihim wa qurayb bi sadatina al-Ba'alawi. ثم إلى روح الحبيب حسين بن أحمد كريم بن سلطان عبد الرحمن بن حسين بن سلطان عيدوس عبد الرحمن عيدوس بن أبويا الحبيب حسن بن أحمد بهر أبويا سيد محمد بن علي المالكي وجميع مشايخنا وصولهم وفروعهم ثم إلى روح شريف حفصة بن زمر كريم من عمر بن أبو بكر المضار ثم إلى الحبيب صالح بن الحداد وابن الحبيب مصطفى بن صالح الحداد وزوجتيهما ثم إلى الروح الشريفة راضية بنت عبد الرحمن البيتي ثم إلى أرواح ذكرنا ومتكنا وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرزقهم الجنة وينفعنا بركاتهم وبركة هذا الكتاب وأسرارهم وأنوارهم ومنفعتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله ببركتهم وببركة جميع أولياء الله عباد الله الصالحين وببركة هذا الكتاب أن الله يرزقنا ووالدنا وجميع شيخنا وجميع أحبابنا طول الأمور في الرضا والبركة في الصحة والعافية وفي الطاعة والعبادة وأن الله يرزق أبويا الحبيب حسن بن مصطفى الحداد ومن معه في الزيارة السلامة والعافية والبركة والزيارة المقبولة بجاه خير البرية والسادة العلوية وأن الله يرزقنا جميعا حج بيت الحرام وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة حضرموت
وزيارة الأماكن المباركة وأن الله يشفينا ويشفي مرضانا خصوصا والدي أبي علي بن عبد الله المطهر وسهري الحبيب محمد بن عمر الحبشي وكذلك بنت الشفاء أن الله يشفي مسنتي بنت سوريانشاه Novi binti Bujang Effendi وكذلك شريفة Aluya Zaibah binti Yusuf Al-Gadri Syakilah Putri Ramadina binti Bustami wa Muhammad Abizar Abdurrahman bin Abdullah wa Zakira Aftani binti Jeni wa Hana binti Ahmad wa Farroha binti Arham wa Kasan Bahar bin Mislan wa Yulia binti Abdullah wa thumma ila arwah Syarifah Maimunah binti Hasan Aidus Syarif Abdurrahman bin Yahya Al-Gadri wa Dedi Afriyati bin Abdurrahman wa Anton Mitra bin Haji Amir Zain wa Halifah binti Baton wa Nurbaiti binti Khayus Maila jami'a amwatina wa dhawil hubuki alaina wa alaihim anna Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah yuskiluna yurjina birahmatih wa anna Allah yaj'aluna qurratan ain li sayyidil kaunain wa anna Allah